Selamat pagi sinar mentari, awali cipta dan anganmu dari sini. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Midasa Gede Nurlianti Putri, mahasiswa PPG Derajat tahun 2022 kategori 2. Hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktik mengajar uji kinerja dengan materi modus di SMK PGRI 5 Denpasar di kelas 12 TB1. Padosano Panganjali. Oke, selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian hari ini? Baik, oke. Sekarang kita ketemu lagi di pelajaran matematika. Ya, semoga nggak bosan ketemu saya. Untuk hari ini, sebelum memulai pembelajaran, seperti biasa, kita berdoa dulu ya. Silakan Cahyana pimpin doa. Sebelum memulai kegiatan hari ini, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, saya lanjut absen dulu nak ya. Aditya Pratama, Agus Aditya, Agus Ardiana, Agus Naindi, Agus Yuda, Agus Diawangi Tari, Angga, Data kemana nak? Ijen, Dimas, Dipa, Dwi Latra, Wulandari. Nah, oke, karena semua sudah saya absen, ya sekarang kalian periksa lagi kelengkapan diri kalian dari pakaian dulu. Udah rapi belum semuanya? Sudah ada yang bajunya belum dimasukkan? Ada? Udah aman, oke. Yang nggak pakai dasi ini kok banyak sekali, kayak enak ya? Dasinya kemana? Hilang. Yang bawa dasi silakan dipakai dulu dasinya. Udah, sekarang siapkan alat tulis, buku tulis, siapkan juga modul ajar yang sudah saya share kemarin. Modulnya udah dibaca-baca belum kemarin? Udah, oke, bagus ya. Sini siapkan dulu biar nanti nggak lagi kalian cari-cari. Udah, oke, papan tulisnya juga sudah siap ya. Dilihat sekeliling kalian, kalau masih ada sampah, diambil. Kalau sampahnya kecil, masukkan kantong dulu. Oke, udah siap semua? Sudah. Oke, silakan diperhatikan ke depan ya. Nah, ini materi lanjutan kita hari ini masih di ukuran pemusatan data, itu modus atau nilai yang terbanyak. Sebelumnya kita belajar median. Ya, median itu apa? Nilai tengah. Kalau modus ini adalah nilai yang terbanyak atau nilai yang sering muncul. Nah, kalian lihat di depan. Masih gambar ayam geprek. Ya, mungkin kalian sering lihat ayam geprek. Sekarang di mana-mana ada ayam geprek kan. Nah, modus ini ternyata kepake di ayam geprek. Sebenarnya nggak ayam geprek aja nak. Kalian jualan apapun itu pasti ada modusnya. Ya, kalian misalkan punya berapa menu. Kalau di ayam geprek itu contohnya di sana ada 3, ya. Apa aja itu? Ayam geprek sambal hijau, sambal mata, sambal terasi. Yang merah itu sambal terasi. Ya, mungkin ada sambal merah, ya. Nah, ada 3. Kalian punya 3 menu. Kalian harus nyetok kan untuk setiap hari sambal-sambalnya itu. Ya, untuk nyetok sambal, kalian kan nggak mungkin semuanya kalian samain sambalnya banyaknya. Nanti kalau misalkan ternyata ayam sambal matahnya misalkan banyak nggak laku, berarti kan
kebuang sambal ayam matahnya. Ya, jadi kalian harus menentukan dulu yang mana yang terbanyak diminati atau yang paling laku, best sellernya yang mana. Itu yang kalian lebih banyak buat sambalnya. Misalkan best sellernya di sini sambal ijo. Ya, berarti sambal ijonya yang kalian banyakin buatnya. Ya, paham nggak? Paham. Nah, cara mencari yang terbanyak itu kan kalian dengan menggunakan modus. Ya, misalkan sambal ijo berapa terjual sehari, sambal matah berapa terjual sehari, terus sambal merahnya berapa terjual sehari. Untuk menentukan yang paling banyak laku itu kan dengan menggunakan modus. Ya, sebenarnya kan nggak jualan ayam geprek aja. Misalkan jualan yang lain lagi. Kalian mau jualan apa cita-citanya? Misalkan ada yang mau berbisnis nggak di sini? Ada. Apa misalnya? Apa? Jangan babi guling. Apa? Boleh bakso. Misalkan bakso ayam, tawar apa? Ya, misalkan di menu-menunya itu ada macam-macam bakso. Itu ya, misalkan ada atau macam-macam menu. Nah, di sana yang mana terbanyak terjual kan itu yang kalian lebih banyak stoknya. Ya. Nah, itu cara mencarinya dengan menggunakan modus gitu. Kalau misalkan contoh lagi dalam kegiatan kalian dah sehari-hari di kelas ini. Ya, misalkan kalian ada pemilihan ketua kelas gitu. Yang dipilih itu yang kayak gimana biasanya? Kalau dengan pemilihan suara, yang terbanyak dipilih. Nah, yang terbanyak dipilih itu kan mencarinya dengan menggunakan modus. Nah, itu kegunaan modus dalam kehidupan sehari-hari. Jadi banyak gunanya itu, nak. Ya, sebenarnya kalian sudah menerapkan, cuma mungkin kalian tidak sadar kalau itu adalah modus. Oke, sampai sana dulu. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke, untuk persepsi, ya, silakan perhatikan video di depan. Nah, perhatikan baik-baik. Sekarang kita bahas tentang modus. Apa itu modus? Modus adalah salah satu bentuk pemusatan data yang didapat dengan cara memilih data atau bahkan nggak ada modusnya sama sekali. Supaya makin paham, mari kita cobakan langsung ke contoh berikut. Ini datanya masih tentang skornya yang tadi ya. Kita diminta buat menentukan modusnya. Kita tinggal lihat aja skor yang paling banyak muncul, yaitu skor 160 kan, karena muncul 2 kali. Kalau skor lain munculnya masing-masing cuma 1 kali kan. Nah, karena skor 160 ini muncul paling banyak, maka modus dari data ini adalah 160. Gampang banget kan? Gimana kalau data ini kita ganti sama 150? Apakah kalian bisa menentukan modusnya sekarang? Yang jawab nggak ada modus, benar ya. Kenapa? Karena semua datanya masing-masing. Oke, setelah menyaksikan video tadi, nah itu kan sebenarnya video materi tentang modus, ya penjelasannya tentang yang kalian dapat di kelas 8 SMP dulu. Kalau masih ingat, kalian sebenarnya kelas 8 itu udah dapat modus, nak, tapi yang data tunggal. Ya, sekarang pertanyaannya di sini, apakah pengertian modus? Siapa yang mau jawab? Angkat tangannya. Silakan, Benny. Modus itu adalah munculnya data terbanyak atau data yang muncul lebih dari 1 kali. Data yang muncul Lebih dari 1 kali. lebih dari 1 kali, benar nggak? Gimana, ada yang mau memperbaiki? Ada yang mau memperbaiki, nak? Panji mungkin? Ya. Data yang paling banyak muncul. Jadi bukan data yang lebih dari 1 ya. Misalkan ada yang frekuensi datanya itu 3, 4, 5. Itu kan lebih dari 1 frekuensinya. Tapi yang jadi modus yang frekuensinya berapa? 5, yang terbanyak. Jadi bukan lebih dari 1, tapi yang terbanyak muncul. Ya. Oke, pertanyaan yang kedua, bagaimanakah cara menentukan modus? Gimana? Ya, Mahendra silakan.
Dengan cara melihat data yang terbanyak atau data yang sering muncul. Dengan melihat data yang paling sering muncul. Yang mana yang paling sering muncul atau yang mana paling banyak frekuensinya itu yang menjadi modus. Ya, seperti tadi contohnya. Tadi contoh soalnya itu modusnya berapa? 160. Kenapa 160 menjadi modus? Karena 160 munculnya ada 2 kali, sedangkan yang lain angkanya munculnya 1 kali. Oke, udah paham ya itu ya? Oke, selanjutnya ini kompetensi inti. Dulu kompetensi dasarnya. Itu yang pertama, menganalisis ukuran pemusatan data tunggal dan data kelompok. Selanjutnya, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ukuran pemusatan data tunggal dan data kelompok. Indikatornya, itu yang pertama, kalian menentukan modus. Ya, menentukan modus untuk data tunggal dan data kelompok. Yang kedua, itu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan modus dan modus data tunggal dan data kelompok. Nah, itu indikatornya. Jadi tujuan pembelajaran hari ini ada 2. Nah, ya, yang pertama itu kalian melalui model pembelajaran problem based learning, kalian dapat menentukan modus dari data tunggal dan data kelompok. Selanjutnya yang kedua, itu melalui model pembelajaran problem based learning, kalian dapat menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan modus data tunggal dan data kelompok. Jadi itu 2 tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, bisa dipahami? Bisa. Oke. Nah, sebelum lanjut, saya jelaskan dulu alur pembelajaran kita. Ya, jadi alurnya masih sama seperti pertemuan sebelumnya. Kalian nanti dibentuk kelompok. Kelompoknya kan sudah saya share kemarin, nak ya. Nah, ini juga duduknya saya rasa sudah sesuai dengan kelompoknya. Oke. Selanjutnya setelah kalian berkelompok, saya jelaskan sedikit nanti materinya. Terus lanjut kalian mengerjakan LKPD bersama kelompok kalian. Setelah kalian menyelesaikan LKPD, presentasi ke depan ya. Saya minta nanti perwakilan kelompoknya presentasi. Jadi saya pilih secara acak nanti ya. Oke, terus sekarang setelah presentasi nanti akan ada kuis juga terakhir ya. Jadi selalu ada kuis di setiap akhir pembelajaran untuk melihat apakah kalian sudah dapat memahami apa yang Ibu ajarkan hari ini ya. Oke, sebelum lanjut untuk proses pembelajaran, ada yang bertanyakan dulu, nak? Tidak? Oke, saya lanjut dulu ya. Nah, di depan ada permasalahan. Nah, di situ Pak Dudu membuka usaha ayam geprek. Dia memiliki 3 paket ayam geprek. Itu pertama ayam geprek sambal merah, ayam geprek sambal hijau, ayam geprek sambal matah. Terus di sana ia ingin berbelanja ya ke pasar untuk membuat sambalnya. Nah, bahan manakah yang harus lebih banyak dia beli? Untuk menentukan itu, dia kan perlu tahu yang mana dulu dari paketnya yang paling laku, paling laris, paling banyak. Nah, itu dengan menggunakan apa mencarinya? Modus. Nah, dengan menggunakan modus nanti Pak Dudu bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Oke, sekarang kalian kan sebelumnya sudah belajar tentang modus di data tunggal. Ya, sekarang ada modus untuk data berkelompok. Jadi langkah-langkahnya kalian perhatikan. Yang pertama itu menentukan kelas modus dengan melihat frekuensi yang tertinggi. Ya, jadi kelas modus itu adalah kelas yang memiliki frekuensi tertinggi. Selanjutnya yang kedua, menentukan tepi bawah kelas berdasarkan kelas modus tadi. Ya, yang ketiga itu selanjutnya menentukan selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Selanjutnya menentukan selisih frekuensi kelas modus dengan kelas setelahnya. Lanjut menentukan panjang kelas. Setelah memperoleh itu semua, kalian masukkan data-data yang kalian peroleh itu ke dalam rumus. Oke. Agar lebih paham, silakan diperhatikan. Nah, ini rumusnya. Nanti kalian bisa juga lihat di bahan ajar rumusnya ya.
Saya lanjutkan ke contoh soal. Nah, bisa lihat di sini contoh soalnya. Oke, ini pembagian kelompoknya yang sudah kemarin saya share. Nah, ya, sebelum kita ke kelompok, saya mau kasih kalian ice breaking dulu. Biar nggak ngantuk, nanti ada yang ketiduran waktu ngerjain LKPD atau saat temennya presentasi ada yang ketiduran. Ice breakingnya cukup duduk aja, ya. Jadi saya ada tepuk pagi, siang, malam. Ada yang pernah dengar nggak? Pagi, siang, malam aja, sore nggak ada. Ya, pagi, siang, malam. Tepuk pagi, tepuk sekali. Kalau saya bilang tepuk pagi, nah, tepuk pagi. Oke, sekarang kalau saya bilang tepuk siang, tepuknya 2 kali. Tepuk siang, tepuk siang. Dah, sekarang kalau saya bilang tepuk malam, ya kalau malam kan nggak boleh ribut nak ya. Tepuknya nggak kena. Setengah boleh ke sini, boleh setengah. Ya. Ya, boleh. Oke. Tepuk pagi. Ini saya tes dulu ya. Tepuk siang. Tepuk malam. Sama itu. Bahaya nih. Tidak fokus berarti kamu. Oke. Ini juga sekalian melatih fokus kalian ya. Biar nanti semakin fokus belajarnya. Oke, kita mulai sekarang. Yuk. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Oke. Siang. Tepuk malam. Dapat korban 1. Oke. Tepuk pagi, siang, malam. Malam, siang, pagi, siang, pagi, malam. Nah, siapa itu? Ini yang tidak fokus nanti siap-siap ya. Oke, cukup ice breakingnya ya. Sekarang silakan kalian duduknya posisinya berkelompok nak. Oke, diingat ya nomor kelompoknya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 kelompok. Sekarang saya bagikan dulu LKPD-nya, nanti saya jelaskan cara mengerjakannya ya. Nah, di sini saya juga punya dadu. Ya, nanti dadunya berfungsi untuk mengerjakan LKPD. Oke. Jangan dirusak dadunya ya. Oke. Sekarang diperhatikan dulu ke depan nak ya. Dadunya jangan dimainin dulu. Oke. Perhatikan dulu ke depan untuk yang kasus pertama. Dari dengarkan dulu semuanya. Nah, di sini kalian memerlukan dadu. Caranya, di sini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 20 kotak. Ya, kalian isi dengan angka-angka yang keluar dari dadu. Jadi kalian lempar dadunya. Nah, misalkan saya lempar sekarang keluarnya 2. Berarti kalian tulis 2 di sini. Lanjut, kalian lempar lagi. Berarti kalian ngelempar sebanyak 20 kali. Ya. Oke, nanti dicari modusnya itu berapa. Paham untuk yang kasus 1? Paham. Oke, lanjut yang kasus ke-2. Nah, di sini ada pemilihan ketua kelas. Walaupun ketua kelasnya udah dipilih ya, saya pakai di sini contoh. Oke, di sini ada berapa kandidat? Ini ada 5 orang kandidat. Ya, nanti cara mencari modusnya kalian ada di bawah. Nah, ini sesuaikan. Misalkan ini yang keluar namanya pertama kan Yuda. Berarti Yuda ini kalian coret dulu nama yang di atas. Sudah. Lanjut, kalian kasih terus 1 di namanya Yuda. Selanjutnya ada Dipa. Coret nama Dipa di atas, kasih terus 1 di namanya Dipa.
Paham nak untuk kasus kedua? Oke. Sekarang di kasus ketiga, ini data berkelompok. Silakan kalian ikuti langkah-langkah mencari modus data berkelompok sesuai dengan yang tadi sudah saya arahkan dan sesuai dengan yang sudah ada di modul ajar. Sudah? Bisa dipahami untuk ketiga kasusnya? Nah, oke, silakan dikerjakan. Kalau ada yang tidak dipahami, angkat tangannya langsung nak ya. Saya harap semuanya ini ya bekerja sama, jangan satu orang yang kerja ya. Jadi semua kalian satu kelompok berlima, kelima-limanya itu harus saling bekerja sama ya. Saya mau nanya yang tugas ketiganya. Ini benar tepi bawah kelas modusnya segini? Tepi bawah kelas modus. Ini kamu dapat 12 dari mana? Nih, lihat dari corbanya. Banyak nih. Tepi bawah itu apa nak? Coba lihat deh gini. Bahan ajarnya. Di bawah kelas. Nah, yang ininya. nah, ya ini Dikurang 0,5 tuh. iya diambil dari 160 dikurang 0,5 itu tapi bawahnya untuk kasus ini ya bukan 12 jadinya. Dah? 0,5. Oke, sudah selesai semuanya? Sudah selesai semuanya? Oke, sekarang untuk presentasi ya, yang menentukan presentasinya itu Dadu ya. Sesuai dengan Dadu yang di sini. Boleh perwakilan kelompok satu-satu ke depan. Yang diperlukan nggak mesti nanti dia presentasi cuma jadi saksi aja dan dia keluar ada berapa. Boleh sana lihat aja ya. Boleh mendekat dekat. 5. Oke, siap ya. Kasus yang satu kelompok 5. Oke, tadi kan yang keluar kelompok 5. Sekarang saya menentukan di kelompok 5 ini siapa yang maju. Pancar. Atau ada yang belum pernah maju dari yang pernah saya lihat kan antara Rais sama Jas. Oke, mungkin Surya Satu, saya dari kelompok 5 akan menjelaskan kasus 1. Cara cari mata datu kita sering muncul.
satu, saya menemukan tambah satu yang sering banyak muncul. Jadi yang sering muncul 6. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi ada yang muncul angka 1. Gimana sudah? Ya guys, gimana? Paham nggak sama penjelasannya? Nah, coba diulang-ulangkan angka satunya, frekuensinya ada berapa? Ada berapa nggak? Angka satu frekuensinya ada berapa? Angka 1 frekuensinya ada 6. Ada 6. Oke, terus ada apa namanya angka 2 frekuensinya ada berapa? 3. 3. Terus angka 3 frekuensinya ada 3. 3. Angka 4 frekuensinya ada 4. ada 4. Oke, angka 5 frekuensinya ada 3. 3. Jadi yang menjadi modus di sini adalah paling banyak itu adalah angka 1. Oke, itu penjelasannya ya. Oke, jadi yang didapat kelompok 5 modusnya ada 1. Ini jelas setiap kelompok pasti memperoleh angka yang beda-beda. Nah ya, yang setiap materi pasti beda-beda karena kalian kan pakai datunya masing-masing. Ya. Oke, kelompok 1 dulu. Gimana? Udah benar tadi kita ada modusnya? Sudah, kalian dapat berapa modusnya? Modusnya kita dapat angka 3. Tadi ya, tadi saya muncul berapa kali? Kali. Kan memang ada yang berbeda, mungkin ada yang sama juga memperoleh modusnya 1. Ya, tapi pasti angka-angka di dalam tabel-tabelnya itu pasti berbeda. Oke, untuk kasus 1 ada yang ditanyakan Pak? Ada yang mau menambahkan belum? Ada? Ada? Nah, bebas pas ya. Pegang tepuk tangan dulu. 2, kita undi lagi. Ya. Saya perhatikan nomornya. Boleh disaksikan. Sudah siap? 6. Kelompok 6. Oke. Terus kedua itu tadi kelompok 6. Kelompok 6. Siapa? Ustaz Diana, silakan. Wih, guna ngapain Pak Man? Oke teman-teman, di sini saya menjelaskan kasus yang kedua. Kita bisa lihat di KPD masing-masing kalian yang kita punya. Yang pertama, nama kandidatnya di sini ada 5. Yang pertama itu ada Yuda, yang kedua ada Rio, yang ketiga ada Benny, yang keempat ada Dipa, yang kelima ada Mahendra. Setelah Yuda disusul oleh Dipa. Oke, kita bisa lihat sudah mendapatkan jumlah perolehannya ada 14 suara. Nanti disusul oleh Rio mendapatkan 5 suara. Benny mendapatkan 6 suara dan Dipa mendapatkan 7. Yang terakhir Mahendra mendapatkan 4 suara. Jadi kita lihat bisa pemilihan ketua kelas 12 DD1 yaitu adalah Yuda, karena Yuda memiliki 14 suara, yaitu memiliki suara terbanyak antara Rio, Benny, Dipa dan Mahendra. Sampai di sini ada yang bisa ditanyakan? Oke, yang lain gimana? Ada yang mau menanggapi? Misalnya, data yang diperoleh tadi sama Gosok Jari dan kelompoknya ini sudah sesuai dengan yang saya dapatkan? Sudah. Jadi ini adalah contoh penerapan lainnya dari modus ya pemilihan kedua. Ada yang mau menanggapi nggak? Sudah? Oke, kalau tidak ada, tepuk tangan dulu Pak. Untuk kasus 3 sekarang yang terakhir itu kelompok 1 tadi. Oke, siapa yang mau maju? Saya Bu. Hendra, silakan. Kan pelajaran yang bagus nggak apa-apa ya. Jangan yang nakal-nakal, hati-hati. Ya, saya
akan mempresentasikan tabel berikut menunjukkan data tinggi berat badan sejumlah siswa. Yang pertama kita menunjukkan R, yaitu tepi bawah kelas, dengan cara menentukan frekuensi yang paling banyak, yaitu dengan cara 160 dikurang 0,5. Hasilnya 159,5. Yang kedua kita menunjukkan D1, yaitu frekuensi sebelum kelas modus, yaitu 12 kurang 6, hasilnya 6. Dan kita menentukan D2 nya, yaitu frekuensi setelah kelas modus, 2 dikurang 4, hasilnya 2 dikurang 8, hasilnya 4. 0,6 dikali 5 hasilnya 3, yaitu 159,5 ditambah 3 hasilnya 162,5. Jadi modus dari data berkelompok adalah 162,5. Ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Kalian gimana? Ada yang bertanya, Nak? Nah, kesimpulannya tadi udah belum? Kesimpulannya apa? Kesimpulannya, jadi modus dari data berkelompok yang dari tabel adalah 162,5. Benar kesimpulannya modus dari data berkelompok, benar? Ada yang bisa memperbaiki, Nak? Kesimpulannya gimana? Ada yang bisa memperbaiki dari teman kelompoknya dulu? Ada yang bisa memperbaiki? Ada yang bisa memperbaiki? Modus dari pertanyaannya apa? Modus dari tinggi badan sejumlah siswa. Nah, itu kesimpulannya. Modus dari tinggi badan sejumlah siswa adalah 162,5. Nah, itu kesimpulannya ya. Jadi bukan modus dari data berkelompok ya. Yang lain yang masih keliru. Nah, karena sudah tadi ketiga-tiganya dibahas ya. Tadi kita kelompok pertama kasus pertama kelompok apa tadi? Kelompok 5. Kedua kelompok 6. Kasus ketiga kelompok 10. Oke, sekarang kita membuat kesimpulan dari yang sudah kita bahas tadi. Ya, conclusion atau kesimpulan. Siapa yang mau menyimpulkan? Ada satu orang saya minta menyimpulkan. Ayo, Suami Dewi. Ya, Kesimpulan dari yang saya dapatkan adalah modus untuk mencari nilai terbanyak atau nilai yang sering muncul. nah, terus caranya yang pertama tadi kan ada data tunggal, ada data berkelompok. Yang data tunggal dulu. Untuk mencari nilai tertunggal dengan cara melihat nilai yang sering muncul atau nilai terbanyak. Sedangkan data berkelompok dengan mencari rumusnya seperti yang ada di papan. Rumus modusnya. Sebelum rumus apa dulu yang dicari? Di bawah. Oke, selanjutnya Frekuensi D1 atau frekuensi kelas modus ulangi dengan kelas sebelumnya. dan D2 frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Terus Dan mencari panjang kelas. yang kelas. Nah, jadi itu yang langkah-langkah untuk menentukan modus untuk data tunggal dan data kelompok. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjut ke tulis? Ada? Nah, kalau tidak ada silakan dikembalikan dulu SKPD-nya dan gajinya juga saya minta kembali ya. Bisa satu orang, nah kalau kamu suruh papan tulisnya ya. Nanti kamu oke dan semua kembali ke tempat duduknya masing-masing. Tolong yang di belakang pelakunya diperbaiki. Ya. Nah untuk tulisnya kalian nggak usah nyiapin kertas karena saya udah siapin kertas untuk karyanya. Ini nanti dibagi 2 ya. Satu bangku saya kasih. Oke, udah siap semua.
Dan isi identitas, nama, nomor kelas, dan HP-nya tolong disimpan dulu. Jangan ada yang taruh HP di atas meja. Ya, simpan dulu di kolom matematika. Disimpan di kolom. Dan semua. Oke, siap-siap. Dari tulisan ada 2 nomor, waktunya 10 menit. Silakan dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Oke, gimana tadi soal kuisnya, gampang? Bisa jawab ya? Bisa, ntar kasih boleh. Oke, lanjut ke refleksi. Silakan buka link yang kemarin saya kirim untuk refleksi. Itu diisi sekarang. Dan yang punya kuota, nak, ada yang dapat lagi, boleh nanti di rumah diisi. Tapi kalau kan kalian isi, ya harus diisi. Oke, sudah cukup, waktu mengisi linknya sudah habis. Sekarang saya minta 1 orang. Ada nggak mau merefleksi keseluruhan pembelajaran hari ini? Ada Dita mungkin. Gimana pembelajaran hari ini? Menurut kamu susah atau gampang? Menurut saya setelah sejauh ini kita baca terus, yang saya sebutkan cukup mudah untuk menarik karena penjelasan dari itu cukup jelas buat kita semua dan yang kita bisa kenalkan. Oke, terus yang lain gimana? Dengan berkelompok tadi kalian lebih enak belajarnya atau Lebih enak, bisa memberi tahu sesama yang lain. oke, karena bisa saling sharing sama temennya. Mungkin kalau tadi di awal saya jelaskan kalian nggak ngerti, ternyata setelah kalian sharing sama teman kalian bisa lebih ya. Oke, mungkin cukup untuk hari ini. Selanjutnya, pertemuan selanjutnya kita adakan evaluasi terkait materi modus. Silakan persiapkan diri kalian sebaik mungkin. Ya. Sebelum saya tutup, Mak, sudah selesai dan sudah habis waktunya dan mau kita catat dulu. Pertanyaannya sudah pas. Nah, kalau sudah kita tutup. Karena tadi kita awali dengan doa, sekarang kita akan juga dengan doa. Saya silakan. Setelah kegiatan berjalan dengan lancar, mari kita akhiri dengan doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Padasana. Paramo Santi. Santi, Santi, Santi.